di tempat kerja kita masing-masing. Jadi ada surveillance yang dikerjakan oleh rumah sakit atau oleh kita sendiri gitu ya, mengumpulkan kejadian gitu. Jadi nanti dihitung berapa kejadian di tempat kerja kita. Yang sering terjadi adalah sebetulnya kejadiannya banyak gitu, tapi kita kadang-kadang tidak melaporkan ya kalau saya perhatikan di tempat kerja. Jadi seperti yang sering saya perhatikan juga misalnya ada flebitis atau apa, kita hanya minta mengganti tempat gitu ya. Kita berikan, malah mungkin ada yang memberikan antibiotik singkat gitu, tapi tidak dilaporkan. Akibatnya kalau kita lihat sekarang di sebagian besar gitu ya, tidak semua tentunya, itu sedikit laporannya gitu ya. Mungkin juga berhubungan dengan kesan bahwa ini mungkin membuat buruk citra rumah sakit kita atau apa gitu. Tapi seharusnya kalau kita bisa kumpulkan data-datanya, jadi dengan identifikasi kita kemudian bisa menentukan kira-kira dari hasil surveillance itu di tempat mana misalnya ya, apakah betul di IGD, apakah betul di ruang di kamar operasi paling banyak kejadiannya atau di ICU gitu. Nah, tempat-tempat itu kemudian kita bisa temukan juga pada populasi apa dia paling sering terjadi ya, mungkin pada orang tua misalnya atau orang dengan neutropeni seperti tadi sebutkan Dokter Roland. Jadi dari situlah kita nanti bisa membuat semacam kegiatan gitu ya untuk mengurangi kejadian HI di tempat kerja kita masing-masing. Mungkin itu Dokter Dian. Ya, terima kasih Dokter Rudi. Memang ini dilematis ya Dok ya. Jadi melaporkan ya itu kalau angkanya tinggi sekali akan mempengaruhi rumah sakit, takutnya dari medis. Bila tidak dilaporkan pun sebetulnya juga aneh ya Dok, bilang angkanya nol gitu, jadi pertanyaan sebetulnya. Iya, betul. Baik, kami menunggu Dokter. Oke, belum ada pertanyaan. Saya izin bertanya Dok pada Dokter Leonard Dok. Tadi kan dokter menyampaikan Dok ada point of no return ya tentang penyakit infeksi nosokomial ini. Bagaimana Dok supaya kiatnya atau saran rekomendasi dokter agar tidak terlambat dalam menangani infeksi nosokomial ini Dok? Supaya tidak terlambat, yang paling penting adalah satu, kalau ada alatnya terpasang dimasukkan, kalau bisa dicabut gitu loh. Apakah itu misalnya NGT atau kateter, kalau memungkinkan segera mungkin dicabut. Satu, kemudian adalah memberikan empirical treatment yang sesuai dengan susceptibility-nya. Seperti tadi kan untuk CLAPS itu apa, untuk UTI apa, kemudian untuk surgical site infection, antibiotiknya apa, dan juga untuk ventilator assisted pneumonia. Itu dengan pertimbangan antibiotik seperti itu bisa menghindari kita dari severe nosocomial infection. Kurang lebih seperti begitu Dok. Baik, terima kasih Dr. Leonard. Jadi cepat mengidentifikasi, cepat bertindak untuk melepaskan device yang terkait gitu Dok ya. Baik, terima kasih. Baik, karena waktu kita mungkin akhiri Dok. Sekian terima kasih kepada narasumber. Kita cukupkan diskusi pada simposium 8 ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber maupun partisipan atas terselenggara atau partisipasinya sehingga simposium 8 ini berjalan dengan lancar. Saya juga mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan selama terselenggaranya simposium 8 ini. Nah, saya kembalikan kepada host Wabi Taufik Wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para dokter sekalian atas materi dan diskusi yang sangat menarik pada sesi simposium 8. Sebelum menginjak ke sesi selanjutnya, saya mohon izin kepada para dokter panelis sekalian untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Mohon bantuan untuk melihat ke arah kamera dan berpose. Baik, akan saya hitung. 3, 2, 1. Terima kasih dokter sekalian. Baik, selanjutnya kita akan memasuki simposium 10. Namun sebelum itu kita akan break terlebih dahulu selama 30 menit. Selama break kami akan memutarkan beberapa video dan acara akan kami lanjutkan pada pukul 12. Mohon maaf, acara akan kami lanjutkan pada pukul 13
13:15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.